Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Para dewan guru yang saya hormati, para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di sekolah MTS An-Najah yang sama-sama kita cintai ini. Tujuan kita datang berkumpul di tempat yang mulia ini adalah satu, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Tidak ada tujuan yang lain. Para guru datang ke sini adalah untuk mengajarkan kalian ilmu pengetahuan. Ya, pengetahuan diniyah atau dunyawiyah. Baik itu pengetahuan yang berkaitan dengan agama maupun pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu duniawi. Dan semuanya penting. Dalam kehidupan kita, kita semua memerlukan ilmu diniyah dan ilmu duniawiyah. Maka kita harus meluruskan niat kita kembali, mengikhlaskan niat kita kembali di dalam menuntut ilmu ini. Tidak ada niat yang lain kecuali menuntut ilmu. Tidak ada niat yang lain kecuali membersihkan diri kita dari kebodohan. Inilah niat yang perlu untuk sama-sama kita pasang kembali dalam kehidupan kita ini. Ya, terutama ketika kita berada di sekolah kita ini. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini Ustaz akan menyampaikan apel tausiah dengan tema min fadailil ilmi. Di antara keutamaan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Sesungguhnya ilmu agama ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftahid Daris Sa'adah beliau menyebutkan 100 keutamaan ilmu. Ya, dalam apel tausiah yang singkat ini Ustaz akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, bahwa orang yang memiliki ilmu diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang sangat penting, yaitu masalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian dari dirinya sendiri, dari malaikat dan dari para ulama. Dalam hal apa kesaksian tersebut? Dalam hal tauhid, dalam hal keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu huwal azizul hakim. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Ia. Wal malaikatu, dan juga para malaikat semuanya telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan para ulama yang senantiasa menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang hak selain Ia, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan Ia, yakni Allah Subhanahu wa taala, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kesaksian malaikat dan kesaksian orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu dalam agama begitu tinggi kedudukannya, begitu mulia posisinya dalam pandangan agama kita. Kemudian yang selanjutnya, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Lihatlah di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam masyarakat kita, siapa yang dimuliakan? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Meskipun orang berilmu tersebut telah lama meninggal, namanya masih disebut-sebut. Ilmu yang diajarkannya masih diajarkan, ya, masih didoakan oleh orang lain. Setiap kali disebut namanya, orang selalu memujinya. Demikian ya kedudukan yang dicapai oleh orang yang berilmu. Lihatlah
para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim. Di antara mereka ada yang dulunya adalah hamba sahaya, budak yang tidak ada nilai dan harganya, direndahkan, dihinakan. Tetapi kemudian mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka belajar di hadapan Nabi SAW. Hingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang dimuliakan karena iman dan ilmu yang mereka miliki. Demikianlah di antara kemuliaan ilmu. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang yang tadinya derajatnya rendah di sisi manusia, kemudian dengan ilmu yang dimilikinya, dia menjadi orang yang dimuliakan oleh segenap manusia. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang dia memiliki cacat pada tubuhnya. Dikatakan bahwa lehernya bengkok. Sehingga seringkali teman-temannya mengejek dia. Suatu ketika dia pulang ke rumahnya sambil menangis. Kemudian ibunya memberi dia suatu nasihat, suatu saran. Apa kata ibunya? Pergilah engkau menuntut ilmu. Maka berangkatlah orang ini menuntut ilmu. Namanya Muhammad ibn Abdillah al-Auqas. Dia pergi menuntut ilmu. Bertahun-tahun dia menuntut ilmu. Sampai akhirnya dia menjadi seorang alim besar. Menjadi seorang ulama besar. Bahkan menjadi qadhi, menjadi hakim agung di kota Makkah. Selama 20 tahun dia menjadi hakim besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Diceritakan bahwa setiap kali ada orang yang duduk di hadapannya untuk menyelesaikan kasusnya, perkaranya, maka mereka semua gemetar. Maka mereka semua takut di hadapannya. Begitu tinggi wibawanya, begitu tinggi prestisnya, harga dirinya. Dengan apa dia mencapai kedudukan tersebut? Dengan fisiknya? Tidak, fisiknya adalah fisik yang cacat. Dengan rupanya? Tidak. Dengan apa? Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu 700 kali lebih tinggi daripada derajat orang yang tidak memiliki ilmu. Antum bayangkan, diangkat derajat kita 700 kali lebih tinggi daripada derajat orang yang tidak memiliki ilmu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, kata beliau, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada dua, al-anbiya wal ulama. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Sufyan ibn Uyainah, ada dua macam orang, dua golongan. Yang pertama al-anbiya, para nabi, dan yang kedua adalah al-ulama, para ulama. Kenapa ulama? Ya, termasuk di antara orang yang paling mulia kedudukannya karena mereka mewarisi sesuatu yang paling berharga dari ajaran para nabi, yaitu ilmu. Innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah para pewarisnya nabi. Kemudian orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa takut adalah orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama ini, tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, tentang ancaman Allah bagi orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak ada pengetahuannya tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah dia untuk terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana ancaman yang berat bagi orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mengetahui betapa pedihnya ancaman, siksaan, azab yang akan diterima oleh orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menahan dirinya dari melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama, yaitu orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia didorong oleh hawa nafsunya, oleh setan untuk melakukan perbuatan dosa. Ibnu Mas'ud mengatakan, cukuplah rasa takut kepada Allah dikatakan sebagai ilmu. Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu khasyatullah. Ilmu yang sebenarnya itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menuntut ilmu ini termasuk di antara nikmat yang luar biasa nilainya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nikmat yang diberikannya kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada nabinya itu adalah Allah berikan kepada beliau ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan Allah telah turunkan kepada engkau kitab
dan hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah ajarkan kepada engkau apa yang tidak engkau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sesungguhnya kemuliaan Allah atas engkau begitu besar. Jadi Allah SWT jelaskan dalam ayat ini bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Dialah yang mewahyukan hadis kepada Rasulullah SAW. Dan Allah lah yang mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan beliau hidup di kalangan masyarakat yang ummi, yang tidak mengetahui tulis baca secara umum. Tapi kemudian beliau menjadi seorang yang alim. Siapa yang mengajarkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan nikmat diturunkannya kitab kepada beliau. Diberikannya beliau hikmah, diajarkan apa yang tidak beliau ketahui. Agar apa? Agar beliau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian sesungguhnya ya, mengerti atau paham dalam masalah agama itu merupakan tanda bahwa Allah ingin menjadikan kita sebagai orang yang baik dalam kehidupan di dunia ini. Tatkala ada keinginan dalam hati kita untuk menuntut ilmu agama secara serius, tatkala orang tua kita mendorong kita semua untuk menjadi penuntut ilmu agama, itu tanda yang Allah berikan kepada kita semua bahwa Allah ingin menjadikan kita sebagai orang baik, bahwa Allah ingin menjadikan keluarga kita sebagai orang yang baik, menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang baik, yang bahagia, yang tentram, yang beriman, yang beramal saleh. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin jadikan dia sebagai orang baik, Allah buat dia paham dalam urusan agama ini. Lihatlah keluarga yang menuntut ilmu, keluarga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ya, kebahagiaan, keceriaan, ketenangan dalam kehidupannya. Tapi keluarga yang jauh dari ilmu, jauh dari akhlak, jauh dari adab, ya, keluarganya hancur, keluarganya berantakan, berantem terus-menerus, saling menghina, saling memojokkan satu dengan yang lain dan sebagainya. Tetapi keluarga yang anggotanya menuntut ilmu, ya, keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang berbahagia. Kemudian orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu adalah orang yang dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun." Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia itu dilaknat. Maksudnya dunia itu bisa menjauhkan manusia, apapun yang ada dalam kehidupan ini bisa menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaknat semua yang ada dalamnya, semua yang ada di atas dunia ini bisa menjauhkan seseorang dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kecuali mengingat Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Dikecualikan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu lah yang senantiasa akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menuntut ilmu lebih diutamakan daripada ibadah sunnah. Bukan berarti ibadah sunnah tidak penting. Tapi jika ada pertentangan antara menuntut ilmu, waktu menuntut ilmu dengan ibadah yang sunnah, maka menuntut ilmu lebih diutamakan. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu lebih aku cintai, kata Rasulullah SAW, daripada keutamaan beribadah. Suatu ketika Wahab, seorang murid Imam Malik radhiyallahu taala anhu, dia duduk di depan Imam Malik menuntut ilmu, belajar hadis kepada Imam Malik. Kemudian tatkala dia masih belajar di depan Imam Malik, berkumandang azan, maka Wahab segera melipat kitab-kitabnya dan berdiri untuk mengerjakan solat sunnah. Kata Imam Malik, "Kenapa kamu langsung berdiri? Kita masih belajar, kenapa kamu sudah berdiri untuk mengerjakan salat sunnah?" Kata Wahab muridnya, "Saya ingin solat wahai Imam, saya ingin solat sunnah." Kata Imam Malik, "Ilmu yang kamu tuntut sekarang ini tidak lebih utama daripada ibadah sunnah yang akan engkau kerjakan." Kenapa? Ulama mengatakan ibadah sunnah manfaatnya qasira, manfaatnya terbatas kepada orang yang mengerjakannya. Tapi kalau antum menuntut ilmu, manfaatnya muta'addiyah. Manfaatnya itu tidak hanya terbatas kepada orang yang menuntut ilmu, manfaatnya kepada orang lain. Antum tahu ilmu, antum ajarkan kepada adik antum, kakak antum semua, keluarga, ibu, bapak, tetangga, kemudian di masyarakat. Manfaatnya lebih luas. Dan secara umum dalam agama kita, suatu ibadah yang manfaatnya meluas lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya terbatas kepada orang tertentu. Kemudian para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu berarti dia telah memperoleh kebaikan di dunia ini.
Bukankah kita selalu membaca doa, Rabbana atina fid dunya apa? Hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari neraka. Para ulama ahli tafsir seperti Al-Hasan Al-Basri dan sebagainya, beliau mengatakan kebaikan di dunia ai al-ilmu. Kebaikan di dunia itu adalah diberikannya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kebaikan di dunia yaitu Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang soleh. Dan kebaikan di akhirat adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari neraka. Bayangkan, kita selalu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari neraka. Kebaikan di dunia itu di antara cakupannya adalah ilmu. Berarti kita meminta ilmu setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali meminta dengan doa ini. Kemudian orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu agama Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Menempuh jalan mencari ilmu, ada dua penafsiran di kalangan ulama. Yang pertama, dia benar-benar berjalan dari rumahnya keluar menuju masjid, menuju madrasah untuk menuntut ilmu. Yang kedua makna menempuh jalan mencari ilmu adalah dia menempuh segala cara yang bisa mengantarkan dia kepada ilmu. Dia belajar, dia menghafal, dia mencatat, dia mendengar penjelasan guru, dia mengulang-ulangi. Ya, kedua makna ini adalah makna yang benar. Siapa yang menuntut ilmu dari ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Orang yang berilmu, walaupun ibadahnya sedikit daripada yang tidak berilmu, namun Allah akan lipat gandakan ya pahalanya, sebab dia mengetahui apa ibadah yang utama. Dia mengetahui kapan ibadah yang utama dilakukan. Dia mengetahui ya, apa yang tidak boleh dalam ibadah, apa syaratnya, apa rukunnya, sehingga ya ibadahnya yang sedikit bernilai yang tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ya. Antum yang menuntut ilmu sama kedudukannya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala masjidana haza." Barang siapa yang masuk ke masjid kami ini, liyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, aw liyu'allimahu, atau untuk mengajarkannya, kana kal mujahid fi sabilillah, maka ia bagaikan seorang mujahid di jalan Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid untuk apa? Untuk belajar ilmu. Maksudnya masjid di sini bukan terbatas menuntut ilmu di masjid. Karena di masa Rasulullah tempat menuntut ilmu yang utama adalah masjid. Kalau zaman kita sekolah, barang siapa yang masuk ke sekolah, barang siapa yang datang ke sekolah, untuk apa? Untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang berjihad perlu pengorbanan. Orang berjihad mengorbankan hartanya, nyawanya, waktunya, ya, mengorbankan pekerjaannya. Begitu juga dengan kita belajar ini, perlu ada pengorbanan, perlu ada kesungguhan, perlu ada keseriusan supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam menuntut ilmu. Nah, ini beberapa keutamaan ilmu yang perlu untuk kita ketahui semua. Untuk apa saya menyampaikan hal ini? Supaya ada motivasi yang besar dalam diri kita untuk menuntut ilmu. Supaya ada dorongan yang kuat dalam diri kita semua untuk sungguh-sungguh dan rajin dalam menuntut ilmu ini. Ya, kalian tidak akan mendapatkan ilmu jika kalian malas-malasan. Jika kalian berleha-leha, ya, malas mengerjakan tugas-tugas, malas menghafal, malas memperhatikan penjelasan guru, kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Yahya Ibnu Abi Katsir mengatakan, lan tanalul ilma birahatil jasadi. Kalian semua tidak akan mendapatkan ilmu jika kalian bersantai-santai, jika kalian bermalas-malasan. Perlu ada semangat yang besar di dalam menuntut ilmu ini, sehingga kalian menjadi ya, para putra dan putri Islam yang mengetahui agama ini, menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Soebinang yang telah memberikan apel tausiah ini.